saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat terbah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Renungan hari ini berbicara tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap sesama, termasuk terhadap musuh dan orang asing. Tuhan memberikan firman-Nya ini kepada orang Israel untuk mengatur hak-hak manusia supaya mendatangkan keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan hari ini sungguh relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana kehidupan terasa sangat sulit, serta sikap individualistis membuat manusia semakin tidak memperhatikan pada sesama, apalagi kepada musuhnya. Tuhan memberikan firman-Nya agar kita dapat bersikap benar terhadap sesama dalam suatu perkara dengan tidak menyebarkan kabar bohong. Apalagi pada saat ini di mana teknologi yang sudah begitu canggih. Dengan mudahnya orang mendapat dan menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Seringkali ada yang menyebarkan kabar bohong karena ingin mencari sensasi. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi penyebar kabar bohong, penyebar gosip yang tidak memiliki kebenaran, yang justru dapat merugikan orang lain, bahkan menyebabkan orang lain menderita. Berikutnya Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi saksi yang tidak benar, dan tidak turut atau ikut-ikutan dalam hal yang jahat, dan tidak turut kebanyakan orang dengan tujuan membelokkan hukum. Bersikap adil pada perkara orang miskin, tidak menghukum siapapun yang tidak bersalah dengan alasan apapun, dan tidak mempertarbalikan perkara-perkara orang benar karena suap. Kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan suap demi memperlancar suatu urusan. Suap membuat hati kita menjadi tidak tenang, dan Tuhan tidak membenarkan orang yang melakukan suap. Demikian juga firman-Nya yang mengajak kita untuk dapat bersikap baik terhadap musuh. Seringkali dengan adanya permusuhan di antara sesama akan mengganggu kehidupan pribadi dan kehidupan bersama yang dapat membawa mereka pada tindakan yang tidak adil. Sungguh merupakan tantangan besar bagi kita untuk dapat mengasihi musuh. Bahkan hewan ternak memiliki musuh pun wajib ditolong. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita bersikap benar dalam menghormati dan menyambut orang asing atau pendatang dalam lingkungan kita. Seperti dalam firman-Nya, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kita bisa menyambut orang asing atau pendatang dengan ramah dan dengan tangan terbuka. Hendaknya kita berpegang teguh pada firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semuanya itu. Memang tidak mudah untuk melaksanakan semua itu. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita betapapun beratnya tantangan yang harus kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.